Waduh, berat banget pembahasannya, ngomongin penembakan, pemenjaraan, pembubaran. Aduh, serius aku nggak tahu apa-apa. Serius aku nggak tahu apa-apa. Aku taat ulil amri. Samina wa tona. Wah, ini serius. Tapi kalau disuruh ngerespon, aku kayaknya lebih memilih untuk cerita aja kali ya. Boleh nggak? Aku pengen cerita tentang Nabi, soalnya aku kangen banget sama Nabi. Nah, jadi gini ceritanya. Setelah Nabi itu berdakwah selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, Nabi akhirnya menerima wahyu fasda bima tu'mar warid anil musyrikin. Nah, sejak saat itulah Nabi mulai melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Nabi naik ke Bukit Sofa, kemudian mengumumkan bahwa beliau adalah Nabi dan ikutilah, kalau nggak diikuti ya kalian bakal kena azab neraka. Aku serius sayang banget sama kalian, ayo ikuti aku. Nah, sejak saat itu semakin hari semakin banyak orang yang memeluk Islam. Islam semakin hari semakin kuat. Nah, ketika ngelihat kondisi kayak gini, rejim Quraisy kan kesel ya, jengkel sama dakwah Nabi, yang mulai dapat banyak simpati orang gitu. Akhirnya mereka ngumpul tuh, mereka cari cara gimana caranya menghentikan dakwah Nabi. Nah, kemarin aku udah cerita tentang idenya Utbah bin Abi Robi'ah, yang Nabi ditawarin harta sejazirah Arab, kerajaan yang megah, wanita-wanita yang cantik, dan jaminan kesehatan. Tapi apa jawaban Nabi? Nabi tolak, dan rencana mereka gagal. Nah, kenapa? Karena dakwah Islam itu lebih mahal dan lebih tinggi daripada seluruh harta dunia. Karena kenikmatan dunia ya ampun, cuman setetes dari luasnya samudra. Dan siksa akhirat itu khalidina fiha abada. Jadi ya ngapain tergiur sama tawaran yang ecek-ecek kayak gitu. Nah, akhirnya mereka mikir lagi kan setelah rencananya gagal. Gimana caranya supaya dakwah Nabi ditumbang gitu. Akhirnya mereka mikir, diskusi gitu. Akhirnya mereka dapat ide nih. Aha gitu, salah seorang pejabat Quraisy punya ide, dapat ide. Gini aja, kita pretelin sumber-sumber dakwah Muhammad sebelum Muhammadnya itu sendiri. Jadi siapa yang mendukung dan berkontribusi pada Muhammad, kita pretelin dia. Jadi Nabi Muhammad nih. Nah, pendukung-pendukungnya itu dipretelin dulu gitu, sampai-sampai Nabi nggak bisa bergerak gitu. Jadi siapa yang mendukung dan berkontribusi besar melindungi dakwah Nabi? Siapa? Pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Nah, ngomong-ngomong tentang Abu Thalib, nah Abu Thalib ini adalah pemimpin kabilah Bani Hashim. Jadi di Arab itu ada banyak kabilah-kabilah, teman-teman. Nah, di antara kabilah-kabilah itu ada pemimpin-pemimpinnya. Nah, ada pejabat-pejabatnya. Nah, pejabatnya itu Abu Thalib. Dia adalah salah satu pejabat bangsa Arab pada saat itu, sekaligus pemimpin Bani Hashim. Nah, banyak kan ya rejim-rejim Arab yang memusuhi dakwah Nabi. Tapi ada satu pejabat, ada satu rejim yang berkuasa saat itu yang mendukung dakwah Nabi. Siapa dia? Pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Bagus. Nah, itulah sebabnya kenapa rejim-rejim Arab itu nggak ada yang berani langsung ngebunuh Nabi. Kenapa? Karena kalau ada yang macam-macam sama Nabi, berhadapan langsung dengan salah satu pentolannya orang Quraisy pada saat itu. Siapa? Abu Thalib. Makanya rejim Quraisy nggak berani langsung ngebunuh gitu. Nah, karena Abu Thalib ini masih dalam keadaan kafir, nah dipanggillah tuh sama rejim Quraisy untuk ikut rapat. Dipanggil ke Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat rapatnya orang Quraisy. Nah, di sana Abu Thalib tuh dibujuk, dirayu, dihasut, diancam sama rejim Quraisy. Agar apa? Agar beliau mau menghentikan dakwah Nabi. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lain itu ngumpul kan ya, mengeksekusi Abu Thalib. Bayangin kondisinya kayak gimana. Abu Thalib sendirian dan dikelilingi sama rejim-rejim Quraisy. Kebayang nggak? Suasana mencekamnya kayak apa gitu. Merekanya pada melotot gitu. Waduh. Nah, Abu Thalib diintimidasi di sana. Salah satu Abu ngomong, Abu Thalib, ya, lo tahu nggak sih, itu keponakan lo itu udah membuat keresahan di negeri kita. Negeri kita aman, damai, makmur, berbeda-beda tetap satu. Tuhan kita itu batu, Lata, Manat, Hubal, itu adalah Tuhan kita. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada badai. Keponakan lu, anak bau kencur, anak kemarin sore udah mulai belagu ngaku-ngaku sebagai nabi. Dan dia mulai memecah negara Kesatuan Republik Arabia, NKRI ini. NKRI ini harga mati. NKRI ini harga mati. Si Muhammad dan pengikut-pengikutnya itu adalah kadrun. Mereka itu mau memecah belah negara Kesatuan Republik Arabia ini dengan ajaran barunya.
Si Muhammad itu menanam benih-benih radikalisme dan terorisme di negara kita. Dan sekarang kita tahu siapa yang harusnya paling bertanggung jawab atas semua perbuatan si Muhammad itu. Siapa? Kamu ya Abu Thalib sebagai pamannya. Itu salahmu, karena kamu gak mau menghalangi dakwanya Muhammad. Sekarang pilihannya cuma dua ya Abu Thalib. Kamu negosiasi dengan Muhammad untuk berhenti dakwah, atau kita yang akan membunuhnya. Wah, coba, ngeri gak tuh? Abu Thalib di ospek sama rejim-rejim Quraisy, ya kan? Diintimidasi sama rejim-rejim Quraisy. Nah, setelah mendengar itu ya, Abu Thalib kan shock ya, shock banget, khawatir, takut, cemas sama keponakannya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Abu Thalib tuh sayang banget sama Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib tuh ngerawat Nabi Muhammad tuh dari kecil, sayang banget sama Nabi Muhammad. Saking sayangnya, anak-anaknya tuh nggak lebih disayangi dibandingkan Nabi Muhammad. Dan Abu Thalib harus menghentikan dakwahnya. Kalau Abu Thalib nggak menghentikan dakwahnya, Muhammad bakal dibunuh. Nah, itu sedih banget, Abu Thalib galau banget asli. Oke, sampai sini kita stop dulu ceritanya ya. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil gitu pola sejarah bahwa Abu Thalib sebagai salah satu sumber kekuatan dakwahnya Nabi Muhammad itu diancam, itu dipretelin sama rejim-rejim Quraisy. Dari sini kita belajar teman-teman. Salah satu cara rejim menghancurkan dakwah Islam adalah dengan membujuk, merayu, mengancam, bahkan sampai menghancurkan orang-orang yang mendukung dakwah Islam, mendukung dakwah Nabi. Dipretelin tuh salah satu, ini dakwah Nabi nih, ini Nabi sama dakwahnya nih, ini dipretel-pretelin nih salah satu, ya kan? Rejim Quraisy nggak akan bilang gitu, nggak akan bilang Al-Quran ini sesat. Kenapa? Karena orang-orang Arab tahu bahwa keindahan Al-Quran itu nggak mungkin menyesatkan gitu. Orang-orang Arab tahu bahwa yang disampaikan sama Al-Quran itu baik. Nggak mungkin rejim Quraisy bilang jangan dekati Al-Quran ini karena Al-Quran ini sesat, Al-Quran ini membawa bibit-bibit terorisme dan radikalisme. Nggak mungkin orang-orang Quraisy bilang begitu. Nggak mungkin orang-orang Quraisy bilang Al-Quran ini menghancurkan keutuhan bangsa kita dan negara kita. Al-Quran itu harus dibakar, harus dimusnahkan dari negara ini gitu. Nggak mungkin orang Quraisy, rejim Quraisy bilang kayak gitu. Tapi mereka tuh punya strategi yang keren gitu. Mereka punya strategi yang licik gitu, licin kayak belut gitu, ya kan? Nah, cara mereka tuh halus, pelan-pelan. Gimana cara menghancurkan Nabi? Bagaimana cara menghancurkan Islam adalah mulai dengan menghancurkan pendukung-pendukungnya. Nah, ini misalnya Islam nih, ya kan? Bunuh tokohnya dulu, ya kan? Penjarakan ambasador-ambasadornya, ikon-ikonnya, gitu kan? Tumbakan media sosialnya, bubarkan situs-situsnya, institusi-institusinya dibubarin, cabut legalitasnya, terus sumbat dukungan dananya. Nah, dengan begitu Islam itu akan tumbang dengan sendirinya karena Nabi Muhammad udah nggak punya dukungan lagi. Gitu, ya gitu. Nah, itu adalah tips dan trik agar Islam hancur, cuy. Yeay. Itu kata rejim Quraisy ya, yang begitu tuh rejim Quraisy. Aku mah nggak, nauzubillah. Sekarang udah mulai kelihatan banget kan pola-polanya sama gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau kita dapat kondisi yang seperti itu. Tugas kita sekarang gimana ya? Sunatullah itu pasti akan sama kok. Sejarah itu pasti akan berulang kok. Jadi sekarang kita doain aja semoga rejim-rejim Quraisy itu nasibnya sama kayak Abu Jahal dan kawan-kawannya. Nasibnya gimana? Membusuk di sumur Badar. Nah, sekarang kita doain aja. Sekarang mungkin rejim Quraisy itu sedang lagi di atas-atasnya gitu. Tapi pada akhirnya kayak Abu Jahal dan kawan-kawannya gitu membusuk di sumur Badar. Ya, kita doain sama-sama. Allahumma amin.